Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1 and the member of Group 1 is me, Cici Krisnawan, my friend Sheila Yolalesi Vishyamanda and also Yuki Rolisa. And the Group 1 will explain about the concept of material development. The first explanation will be explained by me, Cici Krisnawan. What the material? Material are anything which can to be used to learning of language like course book, flashcard, video, website, mobile phones, and etc. Material development is a practical undertaking involving the production, evaluation, adaptation, and explanation of material intended to facilitate language acquisition and development. Okay, I'm here. I'm Sheila Yolalesi Vishyamanda. Okay, here I want to continue about the explanation these materials. Okay, I want to explain about the selecting materials in English course. Okay, first is each school should be able to select and decide the teaching materials that will be given to all students in the schools. But usually before deciding the teaching materials, before apply to the students, the school or teachers must follow to certain criteria. First is teaching materials to be provided must relate to the initial of education. Maksudnya di sini adalah materi bahan ajar yang akan digunakan harus berhubungan terhadap tujuan pendidikan, or must be related to the purpose of education. Or the second is must adjust according to student skills, or must match with the students' abilities. Harus sama atau harus match terhadap kemampuan siswa. Maka dari itu, before school or teacher deciding teaching materials harus melalui atau harus mendapatkan need analisis dari semua siswa. Okay, from some criteria above, it can be more specific explanation about material selection. There are many things to consider in choosing a course book for teaching materials, especially English course. First is kita harus menentukan the main purpose that I have taught. It must relate to the initial of objectives of education, or must relate with the purpose of education. And then for the explanation more detail, its first is the main purpose. We must decide the main purpose of the teaching materials. For the second is levels of student abilities. It is must match with the students' abilities. Harus berhubungan atau sama terhadap kemampuan siswa. For the third is student age. Kita harus memutuskan bahan ajar mana yang cocok digunakan untuk setiap umur, setiap usia yang berbeda. For example, misalkan contoh bahan ajar untuk sekolah dasar atau untuk anak usia dini pasti berbeda dengan tingkat mahasiswa atau sekolah menengah atas. Like that. For the fourth is some materials that includes language, such as speaking, reading, vocabulary. It can be applied in daily life. It can improve our English language in daily life dengan mengaplikasikan speaking, reading, and menambah vocabulary di sekolah. For the fifth is skills must be suitable for listening, speaking, reading, and writing. Okay, next, before choosing the teacher choosing for the textbook, the first things to do for the teacher is make an analysis about student needs. Guru harus melakukan analisa kebutuhan siswa. The use of language skill is important for students because they will need
to develop in the future. Karena untuk masalah kebahasaan ini adalah sangat berpengaruh untuk kehidupan masa depan. Okay. After that, why do the teacher must identify student needs first? Because each individual in the class has a different portion, and also in each subject different techniques or method are needed. Maksudnya di sini adalah ya itu tadi, balik lagi, sebelum kita memberikan bahan ajar kepada siswa, kenapa sih guru harus menganalisa kebutuhan siswa dulu? Itu karena setiap individu adalah memiliki porsi yang berbeda-beda, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Itulah mengapa harus dilakukan analisa kebutuhan siswa. Karena setiap siswa yang misal contohnya unggul dalam bidang speaking, listening, dan writing atau reading, itu juga nanti juga akan menggunakan teknik dan atau metode yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, seperti itu. Okay, why this is very important? Because the use of language skills ini adalah the use of language skill is very important for students because they will need to develop in the future. From the information required, there will be assistance with the specific course book that will take. Nah, jadi kita harus benar-benar menentukan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita, karena itu juga akan nanti mempengaruhi perkembangan siswa di masa yang akan datang. Okay, that's all from me, and then will be continued by my friends. Thank you. Hello everyone, my name is Yuki Rolisa. I'm from Group 1, and now I wanna explain about the adaptation material and created the material. This is the basic concept of the development the material. Many teacher and many educator just to develop a good material. With this way, the teacher can adapt it the material that is suitable for the learners and the curriculum in the school or yang sudah ditetapkan dalam suatu sekolah. Ada beberapa prinsip or procedure in adaptation material. This one is adding, and then deleting, modifying, simplifying, and reordering. In principle adding, or we can know the meaning is penambahan. Guru yang sudah mengadaptasi materi dari yang sudah ada, mereka dapat menambahkan materi yang mereka rasa itu penting untuk disampaikan atau itu penting dalam satu materi tersebut. Kemudian selanjutnya ada deleting. Kita tahu ada penambahan dan juga ada penghilangan. Deleting we can know is a delete or penghapusan satu materi, or bukan satu materi, lebih kepada materi yang sudah ada yang mungkin kita rasa itu tidak cocok untuk proses pembelajaran bahasa yang diterapkan atau tidak cocok dengan kebutuhan siswa, maka kita dapat menghapusnya. Itu adalah itu adalah prinsip dari adaptasi material. Jadi kita tidak mentah-mentah atau mengambil secara utuh materi yang sudah ada tersebut. Kemudian ada modifying. Setelah kita menambahkan apa yang kita rasa itu perlu dan kita dapat menghapus apa yang kita rasa itu tidak perlu, kita harus memodifikasi materi yang sudah kita adaptasi tersebut. Kenapa demikian? Karena setiap generasi atau setiap masa di mana
sistem pendidikan itu akan selalu berkembang. Maka dengan modifikasi ini diharapkan agar materi yang akan kita buat itu akan sesuai dengan kebutuhan si learners dan sesuai dengan masa di mana materi tersebut akan disampaikan. Kemudian simplifying, setelah kita menambahkan apa yang perlu, menghapus apa yang tidak perlu, kemudian kita memodifikasi materi tersebut, kita juga harus menyederhanakan materi tersebut. Kata lain bukan menyederhanakan, membuat materi tersebut menjadi sedikit. Simplifying itu lebih kepada keefektifan materi tersebut. Materi tersebut diharapkan tidak terlalu banyak, namun juga dibuat sesimpel mungkin dan mempertimbangkan keefektifan materi tersebut untuk kebutuhan si learners. Kemudian yang terakhir adalah reordering. Reordering ini lebih kepada bagaimana kita mempresentasikan materi ini kepada siswa atau si learnersnya. Kita dapat mengubah atau kita dapat memodifikasi bagaimana susunan materi yang akan kita presentasikan tersebut, yang menurut kita itu tidak sesuai, atau alokasi waktunya itu tidak sesuai, kita dapat menggantinya, kita dapat mengubahnya agar itu sesuai dengan apa yang ada di silabus kita, atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat pada silabus kita. Kemudian ada create the material. Setelah kita dari awal itu kita tahu dalam development the material, we also do the selecting material and then adaptation the material, and then the last is creative material. Setelah kita menyeleksi materi apa yang akan kita sampaikan, materi apa yang akan kita kembangkan dalam suatu modul, kemudian kita mengadaptasi beberapa materi yang sudah kita dapatkan dari sumber, kemudian kita membuat materi tersebut sesuai dengan tujuan dan kebutuhan si learnersnya dan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan pada suatu sekolah. Okay, I think that's all for my presentation about this topic, and then thank you so much for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.